Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal dan pergerakan inflow asing di saham saham Big Bang ya. Yang pertama kita coba analisa ya, ada saham BBRI ya, yang dimana di perdagangan hari ini ya, hari Kamis BBRI ditutup melemah 2,62%, close di harga 3.710. Kita coba cek secara inflow asingnya di saham BBRI ya. Ya, untuk BBRI di perdagangan hari Kamis ini, ternyata mencatatkan net sell ya, cukup besar juga 914 miliar. Kalau kita lihat di sini memang untuk saham BBRI dia ada distribusi ya, kalau kita lihat dari investor asing yang di mana padahal sempat, ada akumulasi ya cukup menarik di saham BBRI, tapi di 1 minggu perdagangan ini ya kurang lebihnya dia ada distribusi. Kalau kita lihat memang, masih cukup banyak akumulasinya ya ketimbang distribusinya secara rata-rata. Kita coba cek ya secara teknikal untuk BBRI ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal di sini seperti yang kita sempat bahas kemarin ya, kalau dia sampai menjebol area support trendline-nya ya, dia memang jadinya sedikit jelek ya untuk polanya. Karena dia tidak mampu bertahan ya di area support trendline. Di sini kita coba lihat, dia akan ada kemungkinan besar dia akan mengejar support berikutnya ya di 3.700 sampai support berikutnya di 3.640-an ya. Kalau kita coba tarik, di sini juga jadi membentuk pola yang, eee, tidak cukup bagus ya kalau kita lihat. Di sini kita bisa coba tarik ya untuk resisten trendline. Kalau kita lihat ya, kalau seandainya ditarik seperti ini, jadi polanya itu rising wedge ya, pola, bearish bearish berkelanjutan ya kalau kita lihat. Jadi kalau kita tarik seperti ini jadinya ya cukup menarik ya BBRI-nya kalau kita lihat, karena dia udah menembus area yang menurut saya sangat kritikal ya, yang tadinya saya berharap di sini ada pola cup and handle. Tapi ternyata sudah gagal terbentuk ya kalau kita lihat. Tadinya kan kita berharap kalau seandainya support itu tidak ditembus tadi, ya masih ada kemungkinan untuk naik lagi, cuman kalau kalau dari apa namanya, support trendline-nya udah ditembus ya gagal ya untuk membentuk pola cup and handle-nya di sini. Kita hapus aja ya lagi ya, karena sudah gagal. Jadi BBRI-nya dia akan menguji support terdekatnya ya di 3.700 dan 3.640. Kalau kita lihat ya pola seperti ini takutnya dia akan, jatuh lebih dalam ya karena racing wedge ini ya terbalik. Kalau kita lihat ini dia gagal ya racing wedge. Memang di sini ada bentuk double top, cuman, kalau kita lihat takutnya dia seperti ini ya. Dia akan mengejar resisten apa support terkuatnya mantul. Dan untuk melanjutkan penurunannya kembali ya, yang kita waspadai itu untuk sampai BRI seperti ini. Ya karena dia udah gagal ya, dia seperti membentuk racing wedge ya terbalik, dia berarti akan melanjutkan penurunannya ya, biasanya pola-pola seperti ini. Jadi yang kita khawatirkan dia akan jauh turun jauh lebih dalam lagi ya untuk BBRI. Jadi ada racing wedge terbalik ya, jadi dia pola, penurunan kalau kita lihat untuk BBRI-nya. Ya semoga aja dia kuat tertahan di 3.640-an ya, sebagai support terdekatnya ya, kalau kita lihat di sini. Ya, kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya, kita bisa ambil posisi di area support-support kuatnya ya, 3.640 bisa kita ambil, seandainya dia ada jebol kita bisa ambil di bawah lagi ya untuk BBR-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBNI ya. Ya,
Untuk saham BPNI hari ini ditutup melemah ya tipis 0,25%, close di harga 4.040. Kita coba cek secara inflow asing di saham BPNI. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham BPNI, investor asing hari ini mencatatkan net sell juga ya 29 miliar. Kalau kita lihat memang untuk saham-saham big bank ada distribusi, kalau kita lihat kita coba cek secara teknikalnya ya. Ya, kalau secara teknikal memang masih dia, seperti yang kita bahas ya, dia ada, eee, sideways ya, area yang cukup lebar 3.950 sampai 4.540-an. Jadi, tidak menutup kemungkinan ya untuk BPNI-nya dia akan melanjutkan penurunannya ya, di area-area support terdekatnya ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Kalau seandainya support ini ditembus, ya, dia akan melanjutkan penurunannya kembali, pastinya dia akan mengejar support berikutnya ya, terjauhnya ya 3.630-an ya di area tersebut. Memang, ya cukup menarik jadinya ya, tapi kita ber berharap dia BPNI masih bisa tertahan ya di area supportnya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham BMRI, yang di mana di perdagangan hari Kamis ini ya BMRI ditutup melemah ya 0,46%, close di harga 4.360. Kita coba cek ya secara inflow asing di saham BBNI, Bank Mandiri RI. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham PMRI ternyata investor asing mencatatkan net buy ya 67 miliar. Kalau kita lihat dia terbalik ya, yang lain net Bank BRI dia ada net sell, BNI ada net sell, ternyata Bank Mandiri dia diakumulasi ya. Kalau kita lihat ya di 5 hari perdagangan ini hijau semua ada akumulasi. Kita coba cek secara teknikal. Kalau kita lihat ya secara teknikal memang seperti yang kita bahas ya, dia masih bergerak di area sideways-nya ya, di area kotak ini. Kita berharap walaupun hari ini investor asing net buy, ternyata candlenya masih merah ya kalau kita lihat, tapi dia masih bergerak di area sideways-nya ya untuk Bank Mandirinya ya. Seandainya dia dijebol, dia akan melanjutkan penurunannya kembali. Semoga aja kuat ya. Di sini juga berdekatan dengan EMA 20, takutnya dia gagal ya, dia reject dan turun jauh lebih dalam lagi ya untuk Bank Mandirinya ya. Kalau yang belum punya barang seandainya ini jadi kesempatan ya buat jangka panjang, cicil-cicil beli di area support kuatnya ya untuk Bank Mandiri. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBCA, yang di mana di perdagangan hari ini BBCA ditutup sama ya dengan harga pembukaannya, close di harga 7.500. Kita coba cek ya inflow asingnya di saham BBCA. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham BBCA, investor asing masih mencatatkan net sell ya 184 miliar. Kalau kita lihat memang saham BBCA masih terus didistribusi ya, asing terus jualan. Untuk saham BBCA-nya kita coba cek secara teknikal untuk Bank BCA. Ya, kalau secara teknikal di sini memang dia break di area supportnya ya. Selama support ini tidak ditembus ya di 7.500, dia akan bergerak. Ada kemungkinan dia sideways di area ini, tapi seandainya support ini dijebol, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk support berikutnya, mungkin kita bisa tandai ya terdekatnya di 7.400. Seandainya 7.500 dia support 7.500 dijebol, dia akan melanjutkan penurunannya untuk yang terdekat di 7.400 dan 7.200-an ya untuk BCA-nya. Sebenarnya ini, sangat mengkhawatirkan ya kalau support ini dijebol lagi, dia akan lanjut lebih dalam lagi kalau kita lihat. Tapi seandainya ada pantulan dia akan bergerak masih konsolidasi di area ini. Berharap ya jangan ditembus ya, kalau besok ditembus ya ya konfirmasinya akan, turun ke bawah lagi untuk BBCA. Kita lanjut ada saham yang berikutnya, ada saham BBTN ya, yang di mana di perdagangan hari Kamis ini Bank BTN ditutup
di harga yang sama ya saat pembukaannya, close di harga 1.265. Kita coba cek ya info asingnya di saham BBCA, di saham BPTN, sorry, BPTN. Ya, untuk BPTN, investor asingnya ternyata dia mencetakkan sell ya, tipis ya, 201.000 aja. Kalau kita lihat di sini, kita coba cek secara teknikal ya. Ya, kalau secara teknikal dia masih bergerak di area, yang cukup menarik sebenarnya, walaupun dia break di beberapa hari ini di bawah EMA 20, selama dia tidak jebol ya area support 1.240 dan dia, jebol garis trendline ya di sini, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali tapi seandainya dia memang dijebol dia akan lanjut turun ya, pola bullish-nya dia, gagal kalau kita lihat di sini ya, untuk BBTN ya. Kita waspadai juga ya di area tersebut untuk BBTN. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya ada saham BRIS ya. Ya, untuk saham BRIS di perdagangan hari Kamis ini ditutup hijau ya, menguat 0,39%, close di harga 2.600. Ya, kalau kita lihat di sini coba pergerakan investor asingnya ya dulu di saham BRIS. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham BRIS hari ini investor asing mencatatkan net buy ya ternyata 6 miliar. Kalau kita lihat memang ada akumulasi untuk saham BRIS, tapi kalau secara teknikalnya dia harganya nggak kemana-mana ya. Dia masih tertahan di area supportnya ya di 2.590-an ya. Selama dia bertahan di area support tersebut, dia akan kemungkinan dia melanjutkan kenaikannya kembali ya. Ada kemungkinan dia memang masih konsolidasi di area tersebut. Tapi kalau seandainya dia jebol untuk support 2.590, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk support terdekat di 2.540 sampai 2.480 untuk BRIS ya. Kalau yang belum punya barang kita wait and see dulu, jangan buru-buru masuk ya. Takutnya dia, ada penurunan lanjut ya untuk BRIS. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham Arto ya. Yang di mana di perdagangan hari ini ya saham Arto ditutup menguat ya 2,33%, close di harga 2.200 ya. Kalau kita lihat memang sebenarnya di pagi hari ya dia sempat menyentuh target terdekat, resisten terdekatnya ya di 2.310-an ya, dia sempat menembus dia high tertingginya di 2.330-an kalau kita lihat, tapi dia gagal bertahan ya di area tersebut. Padahal saya udah analisa ya dia akan mengejar resisten berikutnya ya. Ternyata hari ini dia gagal break ya di area resisten ya. Jadi, apa nih kesimpulan strategis selanjutnya kalau kita lihat, tadi berharap dia bertahan ya break di area resisten dan besoknya dia melanjutkan kenaikannya ya. Jadi polanya seperti cup and handle kalau kita lihat di sini, cuman di hari ini dia gagal ya dengan ekor yang cukup panjang di atas, menandakan adanya tekanan jual yang tinggi untuk saham Arto di hari ini. Jadi kita bisa tarik support ya terdekatnya ya di EMA 20. Selama EMA 20-nya yang ini nih tidak dijebol, support EMA 20 tidak dijebol, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali, tetap dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi seandainya support EMA 20 dia dijebol, turun ke bawah, ada kemungkinan dia akan uji support berikutnya ya, support trendline dan support 2060. Sebenarnya masih ada kesempatan, cuman ekornya cukup panjang di sini, kita coba cek. Stokastik juga memang cenderung menghadap ke bawah ya, volume sebenarnya cukup menarik, cuman gagal break di area resisten. Ya, ada kemungkinan dia, kalau dibuka merah besok dia, akan uji support ya, seandainya dia dibuka terus menguat, dia akan mengejar resisten 2.310 dan 2.440. Untuk pola seperti ini sebenarnya masih valid ya, dia akan mengejar tersebut selama di EMA 20-nya dia tidak dijebol, dia akan lanjutkan kenaikannya kembali untuk saham Arto.
Kita coba cek untuk saham berikutnya, ada saham yang cukup menarik juga ya dari sektor finance, ada BPYP, BPYP. Ya, sorry, kan guys. Ya, untuk saham BPYP ya di perdagangan hari Kamis ini ditutup menguat ya, sempat auto reject atas kalau nggak salah tadi, cuman dia close di harga 420, dia naik 16,20%. Kalau kita lihat memang dia sesuai analisa ya, dia, mengejar resisten ya kalau kita lihat target untuk Fibonacci-nya ya, dia mengejar di harga 4.400, dia akan mengejar 4.400 untuk BPYP-nya ya. Tadi juga sempat saya jual dikit ya sahamnya di BPYP. Jadi ada kemungkinan besok dia melanjutkan kenaikannya ya untuk mengejar 4.440 karena dia bentuk pola yang cukup menarik ya. Hapus ini ya, jelas ya di sini ya untuk BPYP-nya pola-pola seperti ini adalah pola-pola yang menarik ya untuk BPYP. Ya kita bisa tandai ya karena resisten dia valid dijebol, tembus ya kita bisa jadi support dan resisten targetnya di 440 ya kalau secara Fibonacci untuk BPYP. Kita coba cek, pergerakan investor asingnya ya di BPYP. Ya, investor asing ya mencatatkan netbuy ya 882.000 aja kalau kita lihat di sini BPYP-nya. Jadi yang menarik, yang narik ke atas BPYP, ternyata investor asing juga ya dia masuk di sini karena pola yang cukup menarik dia berhasil breakout ternyata hari ini langsung dia break resistennya ya, yang which is di sini kalau kita lihat polanya. Saya juga suka ya dengan pola-pola seperti ini yang ada di sektor teknologi juga kebanyakan pola seperti ini dia bergerak dalam bergerak bullish ya, dia akan mengejar resisten-resistennya, resisten targetnya ya. Jadi ada kemungkinan besok dia akan mengejar resisten 440 ya secara Fibonacci. Ada kemungkinan besok dia lanjut naik, stokastik juga masih menghadap ke atas, volume juga cukup tinggi, cukup menarik untuk BPYP-nya ya. Ya, oke guys. Cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.